Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik sekalian, yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu pada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil. Baik, kita lanjut ya. Sekarang masuk di dzikru ba'di ayat sifat, ya, penjelasan tentang penyebutan sebagian ayat-ayat sifat. Dzikru ba'di ayat sifat, mimma jaa'a min ayat sifati, di antara ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan Allah, wa yabqa wajhu rabbik, di dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman surat 9 ini. Wa yabqa wajhu rabbika. Nah, surat Ar-Rahman ayat ke-27. Baik, disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sifatul lati dzakaraha al-muallif min sifatillah, di antara sifat yang disebutkan oleh muallif dari sifat-sifat Allah adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya adalah disebutkan di sini dalam surat Ar-Rahman. Kan Allah sebelumnya menyebutkan kan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, pertama disebutkan di sini kalimat dzul jalali wal ikram ay al mustahiqqu li an yujalla fa huwa dzul 'azamah wal kibriya. Allah yang memiliki kemuliaan dan Allah juga yang memiliki keagungan. Oleh karena itu, liittisafihi bima yujibu dzalik, Allah itu wajib disifati dengan sifat tersebut. Allah punya keagungan, dzul jalal, al-ijlalu yatadhammanu at-ta'zim. Jadi kalimat al-jalal itu maksudnya ta'zim, mengandung pengagungan terhadap Allah Rabbul Alamin. Selain itu adalah al-ikram yang yatadhammanu al-hamd wal majd wal mahabbah. Juga selain pengagungan ada kecintaan. Makanya orang menyembah Allah di situ bergabung. Pertama ada cinta, ada harap, ada takut. Dan ini nggak bisa kepada berhala. Pokoknya kepada selain Allah tidak bisa. Sekarang orang menyembah berhala, apakah ada rasa takut? Mungkin. Apakah ada mengagumkan? Bisa jadi. Apakah kemudian ada rasa takut darinya? Belum tentu. Jadi aslinya ilah itu tidak ada yang layak disembah. Kenapa? Tidak bisa digabung ada cinta, harap, takut pada satu tempat. Nah, wajalalah maksudnya adalah wajalla ini izamu al-qadri, atau dengan kata lain al-jalal tanahi fi dzalik. Jadi pengagungan sampai ke puncak pengagungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam tafsir sini, yukhbirullahu taala, katanya an tufarriduhu, maksudnya an tafarrudihi bil baqa ba'da fana'i jami'il makhluqat. Kalau Allah menghabarkan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada itu semuanya fana, maka Allah menghabarkan
tafarrudihi bil baqa. Allah Ta'ala yang disendirikan dari kefanaan, dia dikecualikan setelah semua makhluk dalam keadaan fana. Fayaqulu kullu man 'ala al-ardi min insin aw jinnin wa ghairihima halikun la yabqa wa la yabqa illa wajhu rabbik. Jadi semuanya fana, hancur, kecuali hanya wajah Allah Rabbul Alamin. Maka di sini ada ungkapan yang tersembunyi. Maksudnya wala yabqa illa wajhu rabbika ya Muhammadu dzul 'azamati wal ikram al mustahiqu lit ta'zim wal mahabbah bi ayyi ni'amin. Kemudian ya masyaallah insi wal jinni dan seterusnya. Jadi intinya di sini ringkas cerita, wa yabqa wajhu rabbik itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin, yang di sini Syekh Utsaimin juga menyebutkan ada beberapa hal yang terkait dengan ayat ini. Pertama kata beliau al-wajhu. Yang pertama adalah al-wajhu. Jadi Allah Ta'ala menghabarkan atas dirinya bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidilalatil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Jadi Allah memiliki wajah itu sahih, bahwa Allah Ta'ala padanya ada wajah. Ya, wajah Allah itu ada. Ya. Jadi dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan wajah makhluk. Sebagaimana ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi juga yang ini dibawakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Hadis ini sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau menginfakkan satu nafkah mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala, dibalas. Coba saya melihat syarahnya hadis ini dijelaskan. Pertama, bahwasanya infak itu kalau kita ikhlas pasti akan ada pahalanya. Innaka lan tunfiqa, sesungguhnya engkau tidak akan, atau sesungguhnya engkau apa yang engkau infakkan itu dia ujirta, pasti engkau akan dibalas, mendapatkan balasan. Disebutkan dalam syarah di sini. Ya. Ucapan Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah 'azza wa jalla illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik. Lanjutan hadisnya sebenarnya ada, cuma di sini dipotong. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan nafkah mengharapkan wajah Allah, kecuali Allah berikan pahala sampai apa yang engkau jadikan atau dimasukkan di mulut istrimu, maksudnya makan dan minum. Hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan, Syekh Nasir Al-Albani mensahihkannya. Juga ada dalam Sahih Adab Al-Mufrad di nomor 579. Maksudnya an-niyatus salihatu fi kulli 'amalin min ahamil umur. Niat yang saleh dalam segala urusan itu paling penting. Fajami'u al-ibadati syar'iyyati la tasihu wa la yuqbalu illa biwujudin niyyat fiha. Jadi amal-amal apapun tidak akan terjadi kecuali ada niat. Hatta innal a'mal al-'adiyah idza iqtaranat biha niyyatu salihah fa innahu yahsulu biha al-ajru. Sampai urusan yang mubah, kalau niatnya betul, maka dia akan dapat pahala, seperti di hadis ini. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah
dan engkau mengharap wajah Allah kecuali engkau dikasih pahala. Sampai apa yang dimasukkan di mulut istrimu itu pun bagian dari pahala. Itu karena saya mubah. Mubah menjadi pahala dengan niatan mencari wajah Allah. Jadi mencari wajah Allah itu artinya ikhlas. Jadi kalau ada orang, kenapa antum ngaji? Saya mencari wajah Allah, itu ikhlas. Atau dia bilang saya ingin masuk surga, itu juga ikhlas. Atau seorang mengatakan saya ingin mendapat pahala dari Allah, juga ikhlas. Jadi ikhlas itu ibaratnya banyak. Nah, fa innahu yahsulu bihal ajru, maka dia mendapatkan pahala. Walaysa mahsuran fi tasadduqi bil mali 'ala al-ghair. Dan pahala bukan hanya didapat gara-gara sedekah kepada orang lain. Jadi suami ngasih uang atau makan istri atau anak itu sedekah bagi suami. Ada anggapan kalau sedekah itu untuk orang lain, tidak, untuk keluarga juga sedekah. Makanya aslinya kalau sedekah ke orang lain dan dia, kalau dia ikhlas, dia berpahala, termasuk sedekah kepada keluarga itu pun berpahala. Wa hadzal hadits yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-ajra laysa masuran fi tasadduqi bil mali 'ala al-ghayr, bal an-nafaqatu allati yunfiquha 'ala nafsihi wa ahlihi wa idza qasada biha wajha Allah la riya'a wa la sum'ata fa innahu ma'jurun 'alaiha. Jadi dengan syarat apa? Tidak dia karena sum'ah, karena sombong, bukan juga karena ingin dipuji, bukan karena riya, maka itu adalah pahala. Bahkan sedekah kepada keluarga itu umumnya lebih ikhlas, benar enggak? Enggak, dia ngasih ke istrinya uang malam-malam enggak ada yang tahu. Enggak usah diceritakan, tidak pernah diupload di internet dia ngasih uang. Umumnya lebih ikhlas. Kalau kepada orang lain bisa jadi ikhlasnya naik turun. Sedekah ke masjid. Kayak saya pernah menghibur seorang suami yang dia bawa istri anak-anaknya pergi umrah. Dia bilang, Ustaz, uang saya habis nih 400 juta. Bukan 400, dia tidak menyebutkan angka. Saya hanya bilang, bukankah ini bagian dari sedekah? Oh iya. Jadi dia mengira sedekah itu kalau ke orang lain. Kalau untuk dia dan keluarganya dianggap bukan sedekah. Makanya yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya adalah seorang yang memberi harus lebih senang dari yang diberi. Sedekah ke orang pun begitu. Sekarang sedekah ke keluarga bisa nggak begitu? Suami ngasih uang sama istrinya banyak, istrinya senang kan? Bisa nggak kita suaminya lebih senang ngasih uang banyak daripada ngasih uang sedikit? Kalau bisa, itu yang betul. Fama uridu bihi wajhullah, tidaklah dia lakukan kecuali untuk mengharap pahala dari Allah. Wa yasbutu fihi al-ajru, maka dia pun dapat pahala. Wa in hasala li fa'ilihi fi dhimnihi hadhu syahwatin min ladatin aw ghairiha kawadhi luqmatin fi fammi az-zawjah wa huwa ghaliban li hadhi an-nafsi wasyahwa wa idza thabata al-ajru fi hadha fa fi ma yuradu bihi wajhullah faqat. Jadi maksudnya dikatakan di sini, kalau misalnya seseorang ada niatan yang lain selain dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana seorang berhaji misalnya atau dia umrah, haji sambil dagang boleh, tapi nilai hajinya berkurang. Berjihad sambil cari ghanimah boleh, tapi nilai jihadnya berkurang. Maka begitu juga dengan kita memberikan sedekah, kalau kita mengharap pahala dari Allah, Allah akan berikan, walaupun nanti tentu ada kebaikan yang lain. Wa hadha dilalatun ala anna niyyata salihata taqlibu al-adata ibadatan. Dan beliau dari sini menunjukkan adat kebiasaan itu jadi ibadah dengan sebab niat.
Begitu juga sholat, tidur jadi ibadah, niatnya harus betul. Begitu juga dengan semua amal mubah menjadi ibadah kalau niatannya salihah. Saya jalan-jalan, saya mencontohkannya jalan-jalan itu nuzhan. Seorang ngajak jalan-jalan keluarganya, apa tujuannya? Membahagiakan anak istrinya, maka itu ada pahala. Bukan jalan-jalan sesuatu yang mubah, ya dia mubah. Atau seorang ayo pergi nginep di mana, bukan di bawah pohon ya, di apartemen atau di hotel. Saya ketemu dengan seorang ikhwan, kita daurah di Malang, ternyata dia ada di Malang dengan keluarganya. Atau ke sini, iya sih. Ini saya setiap semester kalau libur saya ajak. Satu pekan dia kayaknya ada 10 juta buat nyawanya. Jadi intinya itu contoh sederhana yang bagi lil aqili alla yataharraka harakatan illa yabtaghi biha wajh Allah. Maka beliau mengingatkan, usahakan, kita kan sudah tahu nih bahwa Allah memiliki wajah Allah Ta'ala. Kita tidak ada yang tahu seperti apa, karena nanti akan dilihat kita di surga. Wow. Tetapi wajah Allah ini yang dalam hadis ini kita berharap wajah Allah punya wajah. Tetapi juga kita mengharap wajah Allah itu artinya maknanya kita ikhlas karena Allah saja. Wa ajma'a as-salaf ala isbatil wajhi lillah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tansilin wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billah. Begitu intinya. Salaf ini, para salaf bersepakat bahwa Allah punya wajah dan wajah Allah tidak boleh ditaktil, ditahrif, ditamtsil. Jadi apa kalau punya wajah? Ya. Wajah Allah seperti apa? Allahu a'lam. Bagaimana wajah Allah ini? Wallahu a'lam. Apakah ada yang serupa dengan wajah Allah? Tidak ada. Jadi jawabannya seperti ini. Wajah Allah ada dan itu yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wa qad fassarahu ahlu ta'til bitsawab. Orang yang menolak tentang sifat wajah ini, mereka memandangkan bahwa wajah itu artinya thawab, balasan. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Dan mereka menolak apa yang terdapat dalam kaidah yang keempat. Intinya kita aslinya tidak boleh menolak semua ayat tentang sifat. Yang inilah yang jadi masalah. Kenapa? Karena di sebagian kita menganggap bahwa sifat Allah itu yang terdapat dalam sifat wajib, ya kan? Ada wajib, ada mustahil, ada sifat jaiz, ada sifat wajib itu sifat wajib bagi Allah, sifat kemudian semuanya pakai akal. Kenapa wajib? Karena Allah wajib memilikinya. Misalnya Allah wujud tidak melakukan mukhalafah sampai selesai 7, ya. Kemudian mustahil, kenapa mustahil? Mustahil akal. Jadi mustahil menurut akal. Misalnya mustahil ya Allah. Sekarang sifat jaiz ini yang tidak A, tidak B, enggak yang tadi kayak ini, maka itu dimasukkan sifat yang jaiz. Juga jaiz ini secara akal. Makanya ininya tidak benar. Itu dari kemampuan Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Ada hadis yang mirip dengan ini. Saya bacakan, mirip dengan yang tadi. Disebutkan innaka, katanya innadhara warasataka agniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Ini tapi masalah yang lain. Sesungguhnya engkau meninggalkan warasataka agniya, keturunan engkau dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin, 'alatan yatakaffafuna an-nas, minta-minta kepada orang. Wa innaka lan tunfiqa, sampai selesai hadisnya sebagaimana yang tadi. Dan ini yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama, ya, sehingga mereka menyimpulkan meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya lebih baik daripada
meninggalkannya dalam keadaan miskin. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri, punya peninggalan ayahnya sangat banyak, makanya dia gunakan untuk belajar. Dan Sufyan kita tahu menjadi Amirul Mukminin fil hadis, dia gunakan tuh harta ayah, peninggalan ayah. Baik. Adapun kisahnya Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau mengatakan, katanya, "Innallaha yatawalla." Kenapa engkau tidak tinggalkan untuk anak turunanmu warisan yang banyak? Kata dia, "In kanu mu'minin," kalau mereka takwa, beriman, Allah yang akan menjamin. Dan itu sahih. Tapi sekali lagi, meninggalkan dengan harta yang cukup lebih baik daripada anak-anak yang meminta-minta kepada orang lain. Ya, jadi itu pertama surat Ar-Rahman dan tentang wajah. Jadi kesimpulannya, wajah itu termasuk ya sifat Allah SWT memiliki wajah, tapi tidak boleh ditaktil, ditakyif, dan juga tidak boleh ditamsil dengan yang lain. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Maidah di ayat ke-64, Allah Ta'ala berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Jadi mabsutatan, kita lihat penjelasan tafsirnya. Ya, dan sifatun dzatiyah, sifat Allah SWT yadan ini dua tangan, ya. Mabsutatan, kedua tangan Allah dalam keadaan terbuka atau terbentang. Sifatun dzatiyatun lillahi azza wa jalla, nusbituha kama nusbitu baqiya sifatih min ghairi tahrifin wala ta'tilin, min ghairi takyifin wala tamsilin. Jadi kita harus menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan, dan itu ditetapkan baik oleh Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya contoh dalam Al-Quran surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu, ya, dan berkata orang Yahudi, yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Padahal apa? Yang betul mabsutatan, kedua tangan dalam keadaan terbuka. Sebagaimana Allah firmankan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang menghalangi kalian atau menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang diciptakan dengan kedua tanganmu? Jadi Allah memiliki kedua tangan. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail." Allah membuka tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah terbenam. Jadi intinya kedua tangan Allah itu ada. Termasuk dalam hadis syafaat sebagai dalil, fayatunahu fayaqulun ya Adamu anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi. Ini juga dalil tambahan menunjukkan Allah memiliki tangan. Karena dalam hadis tentang penciptaan Adam, kan ketika Adam diciptakan kan begitu, orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya Adam anta abul bashar khalaqaka biyadihi, engkau diciptakan Allah dengan tangannya. Dan sahih, yang diciptakan langsung oleh Allah adalah Nabi Adam. Sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adapun kita, mimma usifa lakum, kita ini dari percampuran air mani ayah dan ibu jadilah kita, walaupun berasal mereka dari tanah. Karena makanan yang dimakan orang tua juga dari tanah. Seperti nasi dari beras. Berasnya ditanam di mana? Tanah, ya kan? Sekarang roti dari gandum. Gandumnya ditanam di tanah. Tempe dari apa?
Kedelainya ditanam di mana? Di tanah. Sebutkan kepada saya makanan yang bukan berasal dari, coba apa kira-kira? Kecap dari kedelai. Apa lagi? Ya sekarang semua buah kan ditanam. Oh tapi bukan dari tanah, buahnya ini ditanam pakai apa? Hidroponik. Kan bukan dari tanah. Aslinya kalau hidroponik aslinya dia misalnya dari air. Airnya itu dari mana kan? Juga dari tanah. Jadi semua terkait dengan hal tersebut. Ya Allah katanya, sesungguhnya tangan Allah, kata Imam Syafi'i, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifat ja'a biha kitabu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam annahu sami'un wa anna lahu yadayn kama qala bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Kata Imam Ahmad, qalbul abdi baina usbu'aini, indah riwayat sahih. Hati seorang hamba itu ada di antara jari jemari Allah Ta'ala. Kalimat usbu'ain juga jari jemari. Sifat Allah memiliki tangan dan memiliki jari jemari. Seperti apa jari-jarinya? Wallahu a'lam. Segede apa? Wallahu a'lam. Ada yang tahu. Untuk lebih jelas nanti antum dan saya kalau di surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Ibnu Huzaimah, dzikru isbatil yad lil khaliqi al-bari jalla wa ala, al-bayanu anna Allah ta'ala yadan kama a'lamana fi muhkamit tanzil. Dari sini kata beliau Ibnu Huzaimah, penyebutan sifat Allah Ta'ala dengan tangan ini sesuatu yang nyata. Jadi oleh karena itu kata Allah menghabarkan dalam Quran, ya sudah kita imani Allah punya tangan. Dan jangan dianggap bahwa tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Jangankan itu, antara makhluk dengan makhluk sama-sama punya tangan, bentuknya beda. Tangan kursi kayak gini, ini kan tangan juga namanya. Namanya tangan, tapi beda bentuknya. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk. Manusia punya telinga, telinganya dua. Gajah punya telinga, telinganya dua. Apakah sama telinga gajah dengan telinga kita? Tidak. Ya, kalau kucing punya ekor, manusia punya ekor enggak? Manusia ada tulang ekornya, ya kan? Tapi kita tidak kelihatan. Kalau saja ada ekornya, nggak bisa pakai celana, susah ya. Tapi ala kulli hal ini beda nama dan namanya mungkin sama, tapi beda hakikatnya. Sebagaimana juga disebutkan, wabawa al-Lalikai, kata Imam al-Lalikai, siyaqu madalla min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min sifatillahi azza wa jalla al-wajha wal ainaini wal yadain. Ini disebutkan kata Imam al-Lalikai, di antara sifat yang juga itu ada pada Allah Ta'ala, wajah, kedua mata dan kedua tangan. Sekarang ada pertanyaan, apakah Allah punya alis? Gimana menjawabnya? Kalau ada pertanyaan begini, pertanyaan ini tidak pernah diajukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Kalau ada yang begini nanya, coba kita bilang Allah Ta'ala alim. Lagian orang ini ngapain nanya yang tidak dijelaskan. Sekarang kalau dia mau takkid, Allah kan punya mata, apakah ada hitam-hitamnya? Ini juga nggak perlu ditanyakan karena tidak usah ada penjelasan yang menjelaskan. Begitu juga kalau Allah punya tangan, kita kan ada kukunya. Apakah Allah ada kuku? Allah. Jadi yang gini-gini tuh udah bisa ditanya. Kecuali untuk saya menemukan keterangan yang sahih, ada dalilnya, maka itu bisa kita gunakan sebagai dalil. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah muttafiquna ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala yadain. Bidzalika warada an-nassu fil kitab wal athar.
Dan Rasulullah meyakini bahwa Allah memiliki tangan, seperti juga terdapat dalam banyak dalil di Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya ucapan Allah Ta'ala dalam surat Shad, lima khalaqtu biyadayya, jelas-jelasan menyebutkan biyadayya. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, wakilta yadayir rahman yaminun. Coba antum bisa bagaimana memahami. Dan sesungguhnya kedua tangan Allah adalah kanan. Gimana memahami? Kita mengimaninya, udah begitu saja. Jangan dibayang-bayangkan seperti kanannya kita semua dan seterusnya. Allahu Akbar. Sama dengan ini, buraq ada dibuat oleh orang Yahudi, badannya kuda, wajahnya perempuan, dan ada sayap. Padahal tidak ada satupun dalil yang menyebutkan buraq ini kayak gitu modelnya. Kenapa dibuat begitu? Karena mereka membayangkan mungkin. Sekarang Jibril sayapnya ada 600. Gimana cara gambarnya? Kalau sayapnya 2 kanan kiri bisa. Kalau sayap 4, oh kanan kanan kiri kiri. Kalau sayapnya 10, kanan 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 kiri kiri kiri. Sekarang sayapnya 600. Gimana menggambar? Maka dari itu membuat semacam komik tentang akhirat, hukumnya dilarang. Membuat surga, gambaran surga dengan digambar, atau neraka dengan digambar juga, dibuat komiknya. Maka ini tidak dibenarkan. Sebagai penutup ya sekalian, mungkin kita baru 2 saja. Ini hadis yang sahih, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dalam surat Az-Zumar. Lalu disebutkan dalam hadis Nabi, yang fil samawati ala isba' wal ardina ala isba'. Allah akan meletakkan langit di atas jarinya dan bumi di atas jarinya. Dan ini kejadian di saat kiamat. Maka dikatakan wa inda ahli al-athari annaha sifatun dzatihi la yufassaru minha illa ma fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabiyyun. Jadi pokoknya kalau Nabi tidak menafsirkan, sahabat tidak menjelaskan, sebaiknya enggak usah kita menjelaskan lagi. Jadi jangan kayak contoh ada seorang ibu-ibu TK. Anak-anak TK dikasih tahu tentang surga dan neraka. Kebetulan yang waktu itu tentang neraka. Lalu dibawakan komik gambar neraka. Maka anak-anak ini bertanya, Ustaz, ini nerakanya ada setrikaannya rupanya. Iya, ada setrikaannya. Dia si anak ini bertanya, setrikaannya ini kabelnya nancapnya di mana? Gurunya bukan dia bilang dari awal diluruskan, ada setrikaan karena Allah berfirman, wajib wajibahu kan wajuluduh, maka disetrikalah punggung mereka. Dan juga dari pokoknya itu ada hadis ayat itu. Harusnya kan dia bilang ya ada, tapi hanya Allah yang tahu bentuk. Kalau pertanyaan begitu dia bilang ya ada kabelnya. Anak ini nanya lagi, kabelnya itu ikut kebakar tidak? Maka dia harus menjawab lagi. Ini kan nggak perlu menerangkan kayak gini. Ada lagi yang nanya, komik surga isinya wanita yang tidak pakai kerudung. Lalu dia dibilang sama beliaunya, ya kan di surga sudah nggak ada kerudung, kerudung cuma di dunia saja. Anak ini dengan porosnya dia berpikir, ya kalau begitu, kalau dia tidak pakai kerudung, tidak pakai ini, terbuka auratnya. Bukankah di surga juga ada laki-laki yang mungkin bukan mahramnya? Susah lagi nerakanya. Jadi sebaiknya gimana? Ya udah. Apakah betul bahwa Allah punya tangan? Ya. Tangan Allah jarinya itu ada 5, 6, atau 7. Allahu Akbar. Seperti apa tangan Allah? Wow. Tapi tangan Allah ada? Iya. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Walaupun kaifiahnya ada, kita nggak tahu. Apalagi hadis tadi. Dan tangan Allah dua-duanya kanan. Ini zahir ayatnya seperti itu, hadisnya seperti ini. Kita mengimaninya dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Baik, sekalian ini baru 2
saja mohon bermanfaat dari dua nama atau dua sifat Allah Taala, yakni al-yad dan juga al-wajh. Ya, semoga Allah Taala memberikan manfaat atas apa yang kita baca. Nasallallahu taala taufiq wassadad wa nafa'na bi hadza sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa